Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Lilawati. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat dengan tema hasil observasi di dalam kelas. Untuk pertanyaannya, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan menyapa dan menanyakan kabar. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Berdialog dengan berbahasa Bimba, bernyanyi lagu La Bimba dan lagu wajib Bimba. Kemudian bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan cara menggunakan paradigma Bimba dan bermetode Bimba. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan bertanya kesukaan anak dengan menggunakan bahasa Bimba. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberikan reward dengan cara tos, terus tepuk tangan, kemudian memuji dan memeluk, dan reward diberikan biasanya minimal 5 menit sekali. Kemudian kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Reward diberikan minimal 5 menit sekali. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator pada anak? Harus selalu ceria, harus selalu menyenangkan, bersikap baik, sopan, berpenampilan rapi, dan tidak bau mulut atau bau badan. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator memvariasikan modul yang dimainkan, dimulai dari hal yang ia sukai terlebih dahulu, kemudian menggunakan teori bandul. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, motivator mengarahkan anak-anak bermain modul baca-bacaan secara bersamaan. Yang B, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan? Murid sangat bersemangat, ceria, antusias, dan pastinya dia sangat gembira. Terus, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Semua murid bersemangat dan ceria. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Sangat bersemangat untuk bermain modul baca-bacaan, bermain modul selingan dan kegiatan intinya. Apakah setiap murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, alhamdulillah semua murid bersemangat dan senang. Hanya ada beberapa yang masih malu-malu ketika bertemu dengan saya di sini karena mereka baru kenal. Tetapi saat dilakukan pendekatan mereka sudah tidak malu lagi. Kemudian, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada, karena
Untuk pemberian modulnya disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak masing-masing secara bertahap pastinya. Jelaskan karakter murid yang telah diamati. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, kemudian ada yang sudah baru kenal tidak langsung akrab, langsung mau diajak berdialog, berdiskusi. Kemudian ada anak yang aktif, tidak bisa duduk tenang tetapi masih kondusif. Kemudian ada juga anak yang tipenya karakternya itu dia lebih suka bercerita, apapun diceritakan sama mereka seperti itu. Yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas sangat ceria, sangat bersemangat, sangat antusias. Jadi dari motivatornya sendiri juga mereka tidak menunjukkan yang yang sedikit pun tidak bersemangat. Mereka bersemangat, jadi anak-anak pun ikut bersemangat dan sangat antusias memulai kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Alhamdulillah tidak ada. Semua murid diperlakukan dengan sangat baik dan tidak ada yang terluka atau dilukai. Tidak ada kekerasan atau pemaksaan. Mereka sangat antusias karena kegiatannya juga dilakukan dengan hal-hal yang mereka sukai, anak-anak sukai, seperti itu. Pengamatan terhadap kegiatan di kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Untuk kegiatan pembukanya itu doa sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu wajib Bimba seperti La Bimba, lagu Cinta Ananda, kemudian berdialog, bercerita dan berdongeng. Kemudian apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Untuk kegiatan intinya diawali dengan bermain baca-bacaan bersama-sama, kemudian mengerjakan modul dengan menggunakan teori Bandul, terus mengevaluasi afeksi anak, kemudian secara kognitif, dan juga memberikan motivasi dan reward kepada anak. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Di awal anak-anak diarahkan untuk bermain baca-bacaan bersama-sama, kemudian setelah itu mereka mengerjakan modul. Biasanya setelah baca-bacaan mereka bisa menulis, mereka bisa mengerjakan matematika. Lalu setelah itu mereka diarahkan lagi untuk bermain baca-bacaan lagi, membaca modulnya dia sambil dikerjakan. Kemudian setelah itu di kegiatan selingan lagi, dan lebih banyak porsinya di bermain baca-bacaan. Kemudian tidak lupa dievaluasi mengenai afeksi, kognitif, dan memberikan motivasi dan rewardnya. Kemudian jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak. Ini udah. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Untuk kegiatan penutup sebelumnya mengulang kembali
modul yang sudah diberikan, kemudian bernyanyi lagu pulang dan berdoa sebelum pulang. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Bimba interview itu 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit kegiatan privat. Dan untuk kegiatan privatnya ini biasanya bergantian. Demikian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Terima kasih.